Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridwan. Kali ini saya akan mereview apa yuk? Review apa yuk? Sony A6000 di tahun 2022. Sony A6000 di tahun 2002 ini masih saya gunakan untuk bekerja ya di fotografi wedding atau fotografi intinya buat pekerja lah, foto produk, wedding, street, nyetrit, wis potret. Wah, dan ini kamera masih sangat gigi ya teman-teman, masih sangat jos, Marco top dengan pilihan banyak lensanya. Ini di sini kita pakai banyak lensa, ada banyak pilihan lensanya ya teman-teman. Dari yang kita pakai itu kita pakai 7 Artisan 55mm f1.4, 7 Artisan 12mm f2.8, Meiki 35mm f1.7 lensa kit, dan Sigma f1.4. Sony A6000 di tahun 2002 ini dengan fiturnya yang sangat komplit dan autofokusnya terkenal cepat. Ini saya rekam juga pakai Sony A6000, dan ini kamera sahabat saya yang kita pakai untuk review ya teman-teman. Saya pakaikan ini. Biasanya saya kalau kerja pakai ini biar pegangannya mantap, dan untuk safety juga saya pakai underwear. Saya beli sekitar harga 700.000. Kapan-kapan kita review ya teman-teman. Fitur apa saja yang masih GG di tahun 2022? Untuk rekamnya bisa di sebentar. Untuk fotonya kita bisa paling besar dengan di resolusi 24 megapiksel, rasionya di 3,2 dan 16:9. Kita buka lagi ya, kita review ulang ya. Kualitasnya kita bisa pakai RAW, JPEG, Fine atau standar. Kalau untuk foto dokumentasi sih saya biasanya pakai Fine aja ya, pakai file JPEG. Tapi kalau untuk foto shoot macam foto portret atau foto yang perlu banyak edit, wis pokoknya perlu di edit ulang lah. Jadi biasanya pakai file RAW ya, dan penyimpanannya lumayan banyak. Untuk file formatnya kita bisa pilih XAVCS, AVCHD atau yang MP4. Kalau saya sarankan sih pakai AVCHD ya teman-teman. Terus untuk ukurannya ini saya pakai yang 50p 28 mps. Ini maksudnya ini saya pakai PAL kalau biar ndak flicker ya teman-teman. Nanti apa bedanya PAL dan ETSC kita jelaskan di video lainnya. Jadi terus drive ini ada drive mode-nya, ada single shooting, continuous shoot-nya itu sebentar, lumayan kenceng juga ya. Kalau nggak salah itu satu detik itu bisa 11 frame per second ya file JPEG. Save timernya bisa kita atur, terus ini standar lah. Oke, terus flash mode, apa bedanya fill flash, slow, rare, dan lain sebagainya, ini kita bahas di lain waktu untuk teknik strobis. Jadi
kita bahas kulitnya aja. Di sini ada flash compensation, red eye reduction, ini pasti saya aktifkan. Terus fokus areanya banyak, kita bisa pakai white, zone, center, atau yang flexible shot kita atur manual. Di situ coba kita pasang lensa aja ya, biar enak ya. Kita pakai lensa apa ini? Kita pakai lensa Sigma 35 mili. Sigma 30 mili ya teman-teman. Oke. Kita pakai lensa Sigma 35 mili biar terang. Oke. F-nya bisa sampai f1.4. Bentar, terlalu over exposure. Oke. AF illuminatornya saya kasih auto, dasunya jelas saya pakai fast. AF track durationnya saya pakai high. Exposure step ini 0,3 aja. Nah, untuk zebra ini macam bantuan fokus ya. Untuk manual fokus AC saya off kan, fokus monitor sekitar 2 detik aja. Grid lainnya saya pakai rule of third. Auto review jelas tidak untuk menghemat baterai. Picking level ini karena saya pencinta lensa manual, saya pakai high. Picking colornya pakai merah. Exposure setnya saya pakai on. Review display continuous area on biar kelihatan pre-autofocus. Oke, saya on kan zoom setting, finder, monitor. Lah, ini ada release without launch, ini buat lensa manual ya teman-teman. Kita geser lagi. Kalau AEL ini untuk ini AEL ini untuk fokus di mata objek ya teman-teman. Front curtain. Nah, ini banyak orang nggak paham. Jadi front curtain shot ini semacam fitur dari Sony ya teman-teman. Kalau misalkan kita ini jarak fokusnya terlalu dekat ya teman-teman. Kalau misalkan kita jepret, jepret bebas ya teman-teman. Nah, itu satu jepretan. Kalau misal ya benar satu jepretan, suaranya itu satu jepretan. Dan ini biasanya itu bikin sensor itu berat, jadi bikin kinerja kamera itu berat. Dan masalah di Sony itu biasanya itu loh, yang turn on turn off dulu sing bikin buat kamera error. Nah, kalau ini saya off kan ya teman-teman. Jadi ketika jepret itu terdengar 2 kali jepretan. Nah, cetek kekrek gitu loh. Dan exposure compensation ini buat ya teman-teman, buat strobis lah, buat mainan strobis. Base registration lah, ini enaknya bisa didaftarkan muka teman-teman di sini. Lens compensation ini saya buat auto, chromatic aberration compensation saya buat auto, distortion saya buat auto. Terus untuk settingannya seperti itu. Untuk settingannya seperti ini. Lensa body A6000 ini compact banget, autofokusnya cepet ya. Ini kalau saya mau kasih contoh itu di sini objeknya terlalu dekat semua ya, karena ini bukan lensa makro, jadi agak susah. Next saya buatkan video tentang bagaimana seberapa cepat autofokus Sony A6000. Kita pakai kit aja ya teman, kita pakai kit. Nah, itu seperti ini yang autofokusnya teman-teman. Kalau dibuat video ya, buat foto juga lumayan ganteng. Nah, seperti ini. Terus fokus belakang secepat ini. Nah, tuh cepet banget kan, masih
jos lah ini. Kalau untuk video dan untuk foto ini wah nggak malu-maluin lah kalau dibawa, dan hasilnya itu nggak mengecewakan menurut saya. Di rentan harga sekitar 7 jutaan untuk barunya, kalau second ya sekitar 5,6 jutaan. Jadi dengan kualitas yang mumpuni dan bisa buat kerja, ini saya benar-benar pakai Sony A6000 buat workflow saya, buat sebagai fotografer, untuk fotografer wedding tentunya. Dan saya maksimalkan teknik strobis saya untuk mendapatkan foto yang bagus. Oke, demikian